Hey guys, welcome back. Guys, episode 4 Loki udah tayang nih. Di akhir episode 3 kemarin kan kita ditunjukin dengan terdamparnya Loki dan Sylvie di planet Mantis 1 yang akan hancur. Tanpa ada ide mereka mau kabur pakai apa dan kemana. Pasrah nunggu nasib ya kan? Oh ya guys, yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi ya, biar semangat nonton filmnya. Dan seperti biasa guys, gua nggak akan bertele-tele dan ngabisin waktu lo di intro. Dan langsung aja ke alur cerita. Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu ya. Yang udah, makasih banyak ya. Di awal episode kita dibawa ke TVA, di mana kita melihat Ravonna yang terlihat takut karena dia mau menghadap para Timekeepers. Ravonna takut karena dialah yang bertanggung jawab pada semua kejadian ini. Nah, untuk mengetahui kejadian apa itu, kita dibawa ke masa lalu di Asgard, tempat tinggalnya Sylvie sewaktu masih kecil. Dia lagi asik main sebelum diciduk oleh Ravonna dan tim Minutemen. Dia dituduh sebagai varian. Sesampai di TVA, Sylvie kecil diproses kayak Loki waktu dulu. Pas mau disidang, dia berhasil melawan dan kabur menggunakan time pad yang dia curi dari Ravonna. Jadi ternyata emang bener ya, si Ravonna ini yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Setelah bertemu Timekeeper, Mobius nanya gimana reaksinya. Ravonna bilang mereka nggak senang dan harus cepat selesaikan masalah ini. Mobius minta tolong ke Ravonna untuk memberinya akses ketemu sama C20, karena C20 memiliki informasi yang penting. Dan siapa tahu tuh info bisa digunakan sama Mobius untuk nangkap Loki dan Sylvie. Ravonna bilang itu nggak mungkin, karena C20 udah nggak ada, udah tewas. Terkagetlah Mobius dengar ini. Dia bilang kok bisa? Kemarin dia nggak terlihat sakit-sakit amat. Tapi Ravonna bilang iya, tapi sakitnya semakin parah hingga meninggal. Setelah itu kita dibawa ke monitor pemantauan perubahan alur waktu. Mobius dan B-15 sedang mengamati tuh monitor. Kalau aja ada perubahan waktu yang diakibatkan oleh Loki dan Sylvie. B-15 nanya ke Loki, ada berita apa dari C20? Mobius bilang tidak ada berita apa-apa. Mobius tidak ngasih tahu yang sebenarnya ke B-15 mengenai C20 ya guys. Kita kembali ke Loki dan Sylvie. Mereka berdua menyaksikan akan hancurnya planet yang mereka huni. Mereka berdua pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sylvie curhat ke Loki mengenai masa lalunya yang ditangkap TVA sewaktu kecil dan lain-lainnya. Dan dia juga cerita dia selama ini bersembunyi di dunia yang akan kiamat agar tidak bisa ditangkap oleh TVA. Dan dia nggak nyangka kalau dia akan tewas di dunia ini. Sylvie bilang apa seorang Loki itu memang ditakdirkan untuk selalu kalah. Loki membesarkan hati Sylvie dengan bilang enggak juga. Kita emang sering kalah, tapi kita tidak akan mati. Kita selalu berhasil selamat. Mereka berdua pun bercengkrama sambil menunggu ajal. Di kantor TVA, Mobius dan B-15 melihat ada perubahan waktu yang ekstrim banget di monitor. Mereka kaget, belum pernah terjadi perubahan se-ekstrim itu. Nah guys, selagi Loki dan Sylvie menunggu maut, di detik-detik terakhir mereka diselamatkan oleh TVA yang kesana menyelamatkan mereka demi meluruskan alur waktu. Mereka berdua akhirnya jadi tawanan TVA dan dibawa ke ruang tahanan masing-masing. Ya lebih bagus jadi tawanan ya daripada koid gitu di planet orang ya kan. Mobius bilang dia kecewa banget sama Loki yang hianatinya sebagai teman. Sebelum Loki dibuang ke waktu lain, dia mengatakan ke Mobius kalau TVA membohonginya. Mobius pun ketawa dan mengirim Loki ke masa di mana dia dulu dipermalukan oleh Sif, salah satu perwira Asgard. Dan kejadian ini dialaminya berulang-ulang kali. Tersiksalah si Loki. Nah di TVA, Mobius mendatangi Ravonna. Dia minta izin mau menginterogasi Sylvie, tapi langsung gak dibolehin oleh Ravonna. Alasannya bahwa Sylvie itu berbahaya dan hanya dia yang boleh menginterogasinya. Ya udah, Mobius pergi keluar dan melewati B-15 yang sedang menjaga ruang tahanan Sylvie. B-15 sempat menanyakan apakah Loki bilang sesuatu. Mobius hanya bilang kalau Loki bilang TVA itu berbohong. Mendengar ini, raut muka B-15 berubah. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu ya guys. Mobius pun mendatangi Loki dan menginterogasinya. Mobius nanya sejak kapan mereka berdua bersekongkol dan lain-lainnya. Tapi Loki dengan tegas bilang gak pernah kerjasama sama Sylvie. Terus Mobius nanya apa yang mereka lakukan sehingga membuat alur waktu melenceng begitu. Tapi Loki pun tak menjawab apapun. Karena nggak dapat info apa-apa, ya udah deh dia mau dibalikin lagi ke Asgard dan ketemu Sif lagi. Loki pun akhirnya berbohong dan mengatakan dialah otak dari semua ini dan dialah yang merekrut Sylvie. Sebelum selesai berbicara, Mobius motong dengan bilang Sylvie udah nggak ada. Dia udah dieliminasi sama B-15 karena berusaha kabur.
Loki kaget mendengar ini. Sedih banget dia, nggak nyangka. Tapi di depan Mobius dia pura-pura nggak peduli sama Sylvie. Lihat reaksi Loki, Mobius ketawa, dan akhirnya dia nemu penyebab pelecehan waktu itu, yaitu jatuh cintai Loki dan Sylvie. Karena mereka jatuh cinta sama sesama dirinya sendiri, ya jadi itu membuat pelecehan waktu ya guys. Dan akhirnya Loki lega ketika Mobius bilang Sylvie masih hidup saat ini. Karena ditekan terus sama Mobius, akhirnya Loki membeberkan kalau mereka ini semua adalah varian. Mereka semua memiliki kehidupan masa lalu yang dirampas oleh Timekeepers. Kemudian memori tersebut dihapus. Jadi mereka tidak diciptakan oleh Timekeepers. Malah sebaliknya guys, mereka semua diculik. Mobius tidak percaya gitu aja sama Loki. Dia malah tertawa dan kembali memasukkan Loki ke Asgard. Tapi sebenarnya dia agak percaya sedikit sih guys. Setelah interogasi itu, Mobius ke ruangan Ravonna dan minta tanda tangan untuk selesaikan kasus itu. Tapi dia masih bingung kenapa Ravonna nggak ngasih dia untuk interogasi Sylvie. Ravonna tetap jawab ya untuk keselamatan. Mobius terus nanya kejadian yang menimpa C20. Sepertinya ada kejanggalan. Ya Ravonna bilang tidak ada apa-apa. C20 kehilangan kesadaran karena ulah Sylvie. Dan Ravonna melakukan itu semua untuk melindungi Mobius karena dia adalah agen favoritnya. Setelah dengar itu, Mobius pura-pura mengalihkan perhatian Ravonna untuk menukar time tablet miliknya dengan milik Ravonna. Setelah menukar time tablet, Mobius pun pamit dan pergi ke perpustakaan dan memutar alat tersebut. Dia mencari info mengenai C20 yang ternyata emang telah gugur. Dia juga menemukan rekaman video C20 yang membeberkan kalau dia tahu dia punya masa lalu dan dia adalah varian. Terus rekaman itu langsung dimatikan oleh Ravonna. Semakin percayalah si Mobius. Nah, kita dibawa ke B-15 yang sedang gusar, gak tahu kenapa. Dia langsung masuk ke ruangan tahanan, ketemu sama Sylvie yang lagi nyantai di dalam. Tanpa banyak bicara, dia langsung ajak Sylvie ikut sama dia. Mereka berdua kembali ke Roxxcart. B-15 nanya memori apa yang dia masukkan ke kepalanya. Tapi Sylvie bilang dia tidak bisa membuat memori, dia hanya bisa menggunakannya saja. Dia lanjut bilang kalau mereka itu sama, yaitu varian yang memiliki masa lalu. Akhirnya Sylvie menunjukkan memori B-15 yang lalu. B-15 terlihat bahagia dengan kehidupan sebelumnya. Nah, kembali ke Asgard, Mobius datang dan mengatakan apa benar Sylvie tidak memanipulasi memori C20. Loki mengatakan tidak, dan dia percaya sama Sylvie. Baiklah, kata Mobius, dia percaya dan akan membantu mereka untuk meruntuhkan kekuasaan Timekeepers ini. Mendengar ini, Loki senang banget. Mereka berdua nyusun strategi dan kembali ke kantor TVA. Tapi guys, alangkah kagetnya mereka, karena kedatangan mereka disambut oleh Ravonna dan Minutemen. Ravonna meminta time tablet yang dicuri oleh Mobius. Mobius pura-pura tidak sengaja tertukar, tapi Ravonna nggak percaya. Karena Mobius sudah tahu yang sebenarnya, maka dia terpaksa dilenyapkan oleh Ravonna dengan perasaan berat hati. Loki pun dibawa menghadap ke Timekeepers untuk dieksekusi. Ravonna pergi ke tempat Sylvie untuk membawanya juga ke Timekeepers. Di ruangan tahanan dia mengetahui kalau B-15 pernah masuk ke dalam ruangan. Dia langsung mengatakan B-15 adalah buronan dan harus segera ditangkap. Loki akhirnya bertemu dengan Sylvie di depan lift untuk bertemu sama Timekeepers. Di dalam lift, Sylvie nanya ke Ravonna kenapa dia diciduk dulu waktu masih kecil. Ravonna dengan senyum sinis bilang lupa karena apa. Nah, tibalah mereka ke hadapan Timekeepers. Timekeepers mengolok Sylvie yang telah bersusah payah ngelawan, tapi pada akhirnya kalah juga. Sylvie mau maju tapi nggak bisa karena dibalikin lagi sama Ravonna akibat sabuk di lehernya. Timekeepers menjatuhkan hukuman ke mereka berdua untuk dilenyapkan. Sebelum hukuman dilaksanakan, B-15 tiba dan membuka sabuk di leher mereka. B-15 melempar Sylvie pedangnya dan mereka bertiga pun bergelut. B-15 roboh, tapi Loki sama Sylvie tidak. Sylvie berhasil mengalahkan dua pengawal di sana. Sylvie kemudian berhadapan sama Ravonna, sedangkan Loki sibuk dengan dua pengawal lainnya. Loki berhasil merobohkan dua pengawal yang dia lawan, sedangkan Sylvie berhasil menjatuhkan Ravonna. Setelah itu, Sylvie langsung melempar pedangnya ke arah salah satu Timekeepers dan berhasil melepas kepalanya. Kepalanya berguling jatuh. Loki kemudian sadar kalau itu bukan makhluk hidup, tapi sebuah android atau robot. Jadi itu Timekeepers nyata bohongan. Jadi siapa dalang dari semua ini? Siapa yang ciptakan TVA? Bingunglah mereka. Loki mengambil kesempatan ini untuk mengutarakan perasaan hatinya ke Sylvie. Belum sempat terucap, dia udah dilenyapkan oleh Ravonna yang ternyata masih hidup. Sylvie ngamuk dan hampir melenyapkan Ravonna saat itu juga, tapi dia nggak jadi, karena dia pengen tahu yang sebenarnya, dan si Ravonna ini kayaknya yang tahu. Ya gitu deh guys, alur cerita dari Loki episode 4 ini. Lumayan gokil ya, Loki dan Mobius tereliminasi. Nggak nyangka kita. Padahal kan judul serinya Loki, mungkin maksudnya Loki yang Sylvie ini kali ya.
untuk kelanjutannya ya kita harus nunggu seminggu lagi untuk tonton episode 5-nya. Dan jangan lupa tonton alurnya di Filosofi Film ya. Baiklah guys, dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.